datang kemudian riak baik sudah selesai maupun di tengah-tengah melaksanakan ibadah. Nah sekarang yang kita bahas yang ketiga. Jadi kan ada tiga, kita sempitkan saja. Pertama, riak datang ketika sholat sudah selesai. Yang kedua, riak datang ketika tengah-tengah sholat. Dan yang ketiga ini, riak sejak awal sudah muncul ketika mengawali sholat. Nah, dilihat, kalau riak yang muncul sejak awal sholat itu kemudian terus sampai salam, berarti riak 100%. Seluruh ulama sepakat ini terhapus pahalanya. Malah sholatnya ora sah, kudu ngodok. Tapi ini maksudnya bahwa Imam Ghazali ini sholat nek gak ikhlas. Ini beda dengan, meskipun Imam Ghazali itu Syafi'iyah, ya bermadhabnya sama Syafi'iyah, fikihnya itu. Tapi dalam hal ini lebih berpendapatnya beda dengan qaulul madhab yang menyatakan jadi nek sholat orang ikhlas dari awal sampai akhir itu ya sholatnya tetap gugur kewajiban. Nah, dan nek cara Imam Ghazali ora sholatnya durung gugur kewajiban, kudu wudhu belum dianggap. Nah ini istamarah hatta salama fala khilafa fi annahu yadri wa la yuqtadi bihi. Fala khilafa ya mungkin pengertiannya begini, iku ora sholat itu. Ora sholat itu. Misalnya sholat demi 100% riak sampai akhir itu ora sholat itu. Ya aja pamer itu gerak-gerak obah-obah. Wes. Jadi intinya ada, menurut Imam Ghazali harus mengkodok. Maksudnya yang penting syarat rukunnya wis bareng ya. Wis sudah menggugurkan kewajiban. Nah, itu kalau awal sampai akhir 100% full riya. Tapi kalau misalnya awalnya riya di tengah-tengah sholat, dia getun atas riyaknya itu. Sebelum sholatnya selesai, dia wis menyesal, gitu ya. Itu ada 3 kemungkinan, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, ya, sholatnya tidak sah, ya, karena tetap kecampuran riya, harus murni 100% ikhlas dari awal sampai akhir. Ini kan awalnya riya tadi. Ya berarti piye? Kalau riya datang belakangan, atau awalnya riya, belakangan dia menyesal bertobat, ya. Ya tidak ada artinya, yang penting yang pertama. Yang pendapat kedua wajib mengulang, tapi yang diulang itu gerakan-gerakan saja, bacaan-bacaan selain takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram dianggap akad? Akad itu berarti transaksi. Segote Allahu Akbar. Lah riya itu khatirun fil qalbi, itu bersitan dalam hati. Jadi riya yang merupakan bersitan dalam hati itu tidak mengakibatkan takbiratul ihram sebagai ikatan kontrak akad itu jadi hilang. Berarti sing kudu baleni rukuk tok karo sujud tok takbiratul ihramnya ora. Lucu iki kok dikritik. Pendapat ketiga, kalau riya terus ikhlas wis gak apa-apa, yang penting istighfar jadi. Yes, itu ada 3 pendapat ketika ada orang sholat riya di awal kemudian tengah sholat
dia tobat menyesal kalau tadi dia memulainya disertai riya. Ada 3 pendapat itu. Nah, menurut Imam Ghazali, saya simpulkan saja, menurut Imam Ghazali yang lebih tepat itu memenuhi qiyas, ya, jadi di sebelah kanan. Menurut Imam Ghazali, fima yakuna fi sadaqatin dalam sesuatu dari kesukaan dan selain sapi. Dianggap 3 pendapat itu keluar dari qiyas fikih. Masing-masing 3 pendapat dikritik, ya. Ono misalnya pokoknya sing dienggo patok anak kan itu malah gak apa-apa itu piye. Wong sing dienggo patokan iku halal jadi runtuh. Ono salat kok lucu, baleni ruku entok, takbirat sujude, takbiratul ihram tambah lucu iku ya Imam Ghazali. Ini niat ibarat dan akhirat. Sepat asa falayah lima. Nah, nek cara Imam Ghazali dilihat dulu itu, dilihat sholatnya itu fardu apa sholat sunat. Terus sholatnya fardu apa sholat sunat. Kalau sholatnya sunat itu lama hukum sedekah sama dengan sedekah. Berarti biye faktor pasal min wajib atau min jadid. Jadi dia ya untuk ganjarannya sholat sunat, ya untuk dosanya riya. Pada karo sedekah, kalau motivasinya loro ya untuk ganjaran, ya untuk dosa. Nenek sholat fardu, dorongannya loro, ya. Yang pertama riya, kalau dia jadi paham mahalun nadori, sholatnya fardu, malah ada kemungkinan fardu kok diriyai ora jadi sholat fardu itu malah sunat itu. Maka lebih luah jenis seperti namanya itu lebih macamnya bahas dari sudut wajib. Jadi wong sholat fardu itu rasanya kalau dorongan riak saja ndak, ya mesti ono dorongan karena kewajiban, ya itu. Kalau lam yakun kaiduna insya Allah tatawan di atas sahada mahalun nadare. Wa mahdalan cipta sama lagi ya juga sholatun harus itu kalau diati. Kemungkinan pendapat pertama sholat harus murni, nek durung, nek orang murni karena Allah dianggap urung sholat. Pendapat kedua mengatakan yang penting wis nglakoni, ya. Nah, wis nglakoni. Soal kebarengan kalau niat riya kan wis gugurno perintah senajana kebarengan riya, seperti sholat di gasakan, sholat di tanah, di kamar atau di rumah yang gasakan, sholat nganggo sajadah gasakan. Nah, jadi sholat kok nganggo sajadah gasap iku sholat entuk ganjaran, gosok bentuk dosa. Nah wis gugurno kewajiban sholat apa durung? Wis sholatnya sah untuk ganjaran. Ning ya untuk dosa sapa gasape. Lama yama idza kana napa nalikane ana karek sithik ben pas judul lama idza